الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاء فلله ما للعين من مشهد ستنا يعز على أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan beserta hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini izinkan kami menyampaikan susunan acara pada prosesi akad nikah pagi hari ini dari Saudara Rahmat Kartolo, putra dari Bapak Syafruddin dan Ibu Syamiati, dengan Saudari Sinta Agi, putra dari Bapak Agustinus dan Ibu Rosita Almarhum. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga prosesi akad nikah, yang keempat penyerahan mahar dan tanda tangan buku nikah, yang kelima penyampaian khutbah nikah sekaligus doa, yang keenam sungkem bersama kedua orang tua mempelai, yang ketujuh foto bersama, dan yang terakhir penutup. Mari kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya kita dengarkan tilawah Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Iswandi Zulfami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dibacakan dan dengarkannya secara Al-Quran tadi dapat melipat gandakan keimanan serta kebahagiaan kita pada hari ini. Sebelum berlanjut ke agenda yang selanjutnya, izinkan kami menyampaikan himbauan agar pada saat berjalannya prosesi akad nikah nanti pada Bapak Ibu dan hadirin sekalian agar menjaga suara dan kebisingan serta ada dari handphone agar kondisi prosesi akad nikah akan berjalan dengan baik dan khidmat sehingga bisa dijaga situasi yang baik pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pelaksanaan prosesi akad nikah yang akan dipimpin oleh Bapak Penghulu dengan memberikan arahan, lalu dilanjutkan dengan prosesi menyebut dari mempelai wanita. Kepada Bapak Penghulu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yang kami hormati Bapak Tamu Tuhan yang kami hormati hadirin hadirat sekalian, wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan akad nikah saudara Rahmat Kaltolo bin Sabuddin dengan saudari Sinta binti Agus Triyono. Mudah-mudahan kedua mempelai dengan menjalani berkah rumah tangga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita laksanakan akad nikah, selaku saksi pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama Bapak Subo Wardi, yang kedua Bapak Wahab Sahani. Selanjutnya kepada Bapak Agus Triyono, ditawarkan apakah ingin menikahkan bentuknya sendiri atau bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, akad nikah akan langsung dipimpin oleh ayahnya Bapak Agus Triyono. Sebelumnya saya akan membacakan khutbah nikah dulu sebelum dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aqallu lil basar wa asal lil farad wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله بذلك على ما أمر الله تعالى به من السلام بالمعروف أو التسليم بالإحسان.
Saksi. Wahai Rahmat Kartolo bin Syafruddin, aku nikahkan engkau dengan anak kandung yang bernama Sinta Ade binti Agus Biono dengan maharnya emas 1,9 gram tunai. Saya terima nikahnya Sinta Ade binti Agus Biono dengan maharnya emas 1,9 gram tunai. Lambat saja. Tunai. Itu sejauh. Betul. Ya. Itu tunai bapak dari tangannya ya. Wahai Rahmat Kartolo bin Syafruddin, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Sinta Ade binti Agus Biono dengan maharnya emas 1,9 gram tunai. Saya terima nikahnya Sinta Ade binti Agus Biono dengan maharnya emas 1,9 gram tunai. Ya, sah Pak, sebut. Sah. Alhamdulillah, sah. Ngantinnya suruh Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afu bil ahli innal ahda mas'ul. Artinya, dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan dimintakan oleh Rasulullah. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Februari 2024, saya Rahmat Kartolo bin Syafruddin berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan menempati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya bergauli istri saya bernama Sinta Ade binti Agus Biono dengan baik. Sinta Ade binti Agus Biono dengan baik menurut ajaran Islam. Wa asyara bil ma'ruf. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan singkat sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwan atau pengganti kepada saya, jatuhlah hak saya 1 bulan. Kepada pengadilan agama, saya memberi kuasa untuk menerima uang iwan tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Ahli Zakat Nasional untuk sosial. Tanggal 19 Februari 2024, suami Rahmat Kartolo.
Oke, boleh kami atas ini. Ya, Mbak, saya terima maharnya. Silakan foto. Dokumen. Oke, 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Pasangkan cincinnya. Silakan kalau mau dipasang. Simpan aja. Simpan dulu di sini. Iya. Kalau cincinnya mau dipasang. Tangan kanan Pak. Sarungnya dilepas. Sarungnya lepas. Apa? Iya, sudah gitu. Miring ke sini supaya kelihatan. Cincinnya putar, Pak. Tangan putar. Dari bawah. Ini nak. Ya. Ya. Udah cincin. Ya. Amat gimana? Pelan. Lurus kan? Pelan masukkannya. Sungkem. Cium tangan suaminya. Sungkem. Tangan. Dua tangan yang bagus. Ya, Tahan. satu ayat kan? Ya, yes. Ya. Nanti. Lanjutannya nanti. Tolong jangan tolong. Banyak juga muncul. Bapak boleh agak buka sedikit Pak. Kita coba. Oke. 1, 2. Sekali lagi 1. Sampulnya? Iya. Sampulnya? Boleh ditutup. Ditutup pegang. Istri warna hijau. Ya, oke. Silakan. Boleh lihat kamera. Kamera, oke bebas ya. Oke. Sekali lagi 1. 2. Oke, sekali lagi turn ketiga boleh kelihatan. Turn ketiga. Pandangan ya. Ya, pandangan. Oke, 1. Ini foto nih. 1, Ada teman. 2, 3. Oke. Oke, sudah. Suami warna baru.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه ولي التواب Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita saksikan pelaksanaan prosesi akad nikah yang dilanjutkan dengan penyerahan mahar dan akad nikah. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian nasihat pernikahan sekaligus doa yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jamiluddin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah yang dirahmati Kepala Kantor Urusan Agama dan bersama seluruh staf beliau yang alhamdulillah telah menyelesaikan tugas beliau untuk menikahkan anak kita. Ketika saya terima nikahnya ini selesai. Padahal boleh jadi kenalannya sampai 10 tahun ya. Sampai 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang ada juga yang singkat. Padahal untuk menghalalkan ini cukup dengan saya terima nikahnya ini disaksikan dengan wali, saksi, selesai. Itulah hebatnya syariat Islam. Yang tadinya haram tidak boleh, dengan kalimat yang sangat sederhana dengan waktu yang begitu singkat Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan. Ini yang harus kita ambil pelajaran bahwa ternyata yang baik-baik itu mudah. Biasanya yang tidak bagus itu yang susah-susah, bahkan membutuhkan biaya. Proses pernikahan yang tadinya haram sebelumnya terjadi ijab kabul itu adalah haram. Begitu selesai ijab kabul segala-galanya sudah halal. Ini yang perlu. Karenanya singkat saya hanya menyampaikan 2 peristiwa atau sejarah terkait dengan nilai-nilai pernikahan ini. Yang pertama, di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat Nabi yang barangkali tidak terlalu familiar di kalangan kita. Namanya Julaibib. Julaibib ini orang yang luar biasa sekali badannya, tetapi secara fisik barangkali tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Bahasa gengsinya yang mungkin tidak terlalu gagah, tidak terlalu keren dari sisi fisik. Kalau dia konteks kegagaan dia tidak masuk. Jangankan mau ikut, mungkin baru kata saya sudah ditolak oleh panitia. Ini gambaran fisik dari Julaibib. Merasa apa yang ada pada dirinya seperti itu, dia juga tahu diri bahwa tidak mungkin ada wanita yang mau diperselingkuhi oleh diri saya. Akhirnya lama-kelamaan betul umurnya bertambah, tetapi selalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dipertemukan memang pasangan yang bisa bersama-sama dia mengantar dirinya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul berdoa kepada Allah. Satu ketika Rasulullah SAW melihat Julaibib di masjid. Kenapa Julaibib kok gila-gila kepala terus? Kayak khusyuk betul itu kalau berdoa. Ya Rasulullah tahu persis bahwa
sahabat saya ini kasihan masih bujangan, pasti ada keinginan untuk menikah. Nah, makanya bapak-bapak kalau punya anak bujangan, melihat suka gele-gele kepalanya bujangan, jangan-jangan sudah menikah, tapi tidak ditawar-tawarin atau malu-malu. Ya, malu-malu, mau minta dicarikan juga malu-malu, mau terus terang juga malu-malu. Nah, kalau gele-gele kepala sudah tanya itu, tanya, jangan dimarahin terus, ditanya bagus-bagus. Nah, Rasulullah menanya Julaibib, mau tak kau menikah? Julaibib dia memang selama ini mengharapkan dengan doa yang begitu fokus, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengatakan, siapa sih laki-laki normal yang dia menikah, wahai Rasulullah? Tapi tapi saya sadar, adakah wanita yang mau dengan visi saya seperti ini, tidak sebagaimana pemuda-pemuda yang lain? Sudah dari sisi materi termasuk miskin, dari sisi fisik wajah juga mungkin di bawah ukuran kebanyakan manusia. Ya sadar itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Banyak wanita yang mau sama kau, dan saya akan melamarkan kau dengan seorang wanita dari seorang sahabat kita yang sangat soleh. Ya. Ringkasnya Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, akhirnya Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat untuk datang kepada sahabat yang memiliki anak gadis. Tujuannya adalah melamar anak gadis sahabat ini untuk Julaibib. Berangkatlah sahabat yang diutus Rasulullah SAW untuk melamar anak gadis sahabat yang tadi. Sampailah sahabat ini di rumah sang wanita tadi, dilayani oleh kedua orang tuanya, dan anak gadis ini mendengarkan di balik tirai, di balik ini yang dikabarkan. Datanglah sahabat, dia basa-basi dan sangat sederhana, kemudian boleh mengatakan bahwa saya diutus oleh Rasulullah SAW ke rumah bapak, ke rumah sahabat untuk menyampaikan bahwa Rasulullah melamar anak gadis bapak. Wah, senang sahabat ini, Bu. Senang sahabat ini, orang tua sang gadis ini, karena yang melamar anaknya adalah baginda Rasulullah SAW. Siapa yang tidak senang kalau Rasulullah yang melamar? Senang. Nah, sejak kali pembicaraan itu terdengar di balik kami oleh anak gadis tadi, kemudian bangunlah sahabat yang ditugaskan melamar tadi. Tapi sebelum meninggalkan bermaksud kembali, sahabat yang memiliki anak gadis tadi bertanya, siapakah sesungguhnya yang melamar? Apakah Rasulullah atau orang yang diperuntukkan, atau Rasulullah melamar diperuntukkan kepada laki-laki lain? Wah, dijelaskan. Iya, saya datang ke sini karena diperintahkan oleh Rasulullah melamar anak bapak, tapi untuk sahabat kita yang bernama Julaibib. Wah, kaget orang tuanya bapak. Julaibib. Mereka itu paham kalau disebut nama Julaibib dia ada kesan kayak apa ya? Julaibib. Oh, kalau begitu belum. Saya belum menerima kalau begitu. Saya kira yang melamar ini adalah Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah melamar untuk anak sahabat yang lain, saya pertimbangkan. Ya, akhirnya bahasa kasarnya ditolak dengan bahasa yang sederhana. Tetapi anak gadis dari sahabat ini yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan di kamarnya, tiba-tiba dia keluar menghampiri orang tuanya. Wahai ayah, kalau Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk melamar, saya bersedia, saya siap menerima lamaran itu, walaupun itu diperuntukkan kepada siapa saja. Yang penting ini Rasulullah SAW yang melamar, Rasulullah yang memerintahkan, siapapun saya siap. Wah, ini hebat banget. Justru anaknya yang memberikan nasihat kepada orang tuanya. Nah, ini satu pelajaran bahwa luar biasa itu kalau istri itu soleh. Ya. Justru putrinya, anak gadisnya yang mendesak orang tuanya, kalau Rasulullah yang memerintahkan untuk melamar, maka saya siap menerima siapapun yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Bagaimana?
taatan kepada Allah dan Rasul yang pertama. Ya akhirnya karena sahabat yang tadi diutus melamar itu sudah pulang, tiba-tiba orang tuanya mengejar ini sahabat, dan ternyata memang orang tua wanita inilah yang lebih duluan sampai di rumah Rasulullah melaporkan sebelum orang ini datang karena dia percepatan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah di malam Rasulullah SAW. Ketika datang, utusan tadi menyampaikan, ya Rasulullah, lamaran kita ditolak. Apa kata Rasulullah? Saya tidak. Lamaran kita diterima. Orang itu lebih duluan memberikan laporan bahwa lamaran kita diterima. Ringkasnya bagi yang berbahagia, akhirnya hari-hari ditentukan untuk melangsungkan akad nikah. Tidak kamu sudah datang. Ya menikah. Julaibib istrinya seorang gadis yang soleha, salah seorang anak salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Bersuka ada kabul. Setelah ia kabul, penyerahan mahar sudah tuntas, sah suami istri. Pulang ke rumahnya untuk kemas-kemas. Ya, mungkin nyiapkan pakaian apa, sikat gigi, sabun untuk ke rumah istrinya. Tapi begitu sampai di rumahnya, dia tidakkan dalam perang ditabung untuk berperang dengan orang-orang musyrikin ketika itu. Anak muda, kira-kira kalau baru akan nikah, ada perintah perang dan Rasulullah SAW, kira-kira apa bayangin? Apa kira-kira bayangin kita? Baru akan nikah, belum apa-apa istri, mungkin baru dipegang lagi. Pulang ke rumah, genderang perang kita baru tidak akan berperang melawan orang-orang musyrik. Kira-kira apa yang dilakukan? Saya pun sendiri berpikir, apa terakhir siapa orang ini ya. Tapi tidak ini. Bekal yang dia sudah persiapkan untuk bersama dengan istri barunya yang baru saja dia nikahi, dia bawa ke pasar. Apa yang dia lakukan? Bukan untuk beli baju baru, bukan untuk beli perabotan rumah tangga, bukan untuk membeli sembako, tidak. Tapi yang dia beli adalah panah, dia beli panah, dia beli senjata. Kemudian dia menghadap kepada Rasulullah, saya ikut bersama dengan Rasulullah dan sahabat untuk berperang melawan orang-orang musyrik. Belum ketemu istri, Bapak. Belum ketemu istri, langsung berperang. Ya. Dan ternyata apa? Julaibib itu di medan peperangan sebelum bertemu dengan istri, sebelum bertemu istri. Dan kelihatan bahwa ketika itu Julaibib disambut oleh banyak sekali manusia, tidak lain dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selesai peperangan, istrinya dikabari bahwa suami Julaibib telah meninggal dunia. Dia tersenyum. Dia sampaikan bahwa alhamdulillah, saya telah berhasil mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah, dan diri saya juga masih bersih karena belum dilodai oleh suami saya. Subhanallah. Lalu saya katakan, kemudian yang kedua terakhir. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi sengketa dari dua orang sahabat. Sama-sama dalam sejarah kita sama-sama tidak ada yang memiliki. Ceritanya begini, sahabat A menjual tanah kepada sahabat B. Ya, akhirnya sahabat B ini sudah mengelola tanah karena sudah sah miliknya, sudah terjadi jual beli, tidak ada lagi utang, sudah sah. Tapi di kemudian hari setelah lahan yang dia beli itu digarap, ternyata menemukan sebongkah emas dalam lahan yang dia beli itu. Wah, dia berkata, Pak, ini masih kira-kira Pak Bu, kalau kita beli tanah, kita garap kemudian dapat bongkahan emas, apa kira-kira yang terbayang dalam hidup kita? Bisa lagi beli perhatian. Tapi sahabat ini tidak ada yang kata, ini waktu kita transaksi jual beli tanah ini, yang kita beli hanya tanahnya saja, tapi isi dari tanah ini kita tidak beli. Akhirnya apa? Bongkahan emas ini dia ambil, kemudian dia kembalikan kepada yang menjual tanah. Dia katakan, wahai sahabatku, ini emas ini. Ketika saya menggarap tanah yang saya beli itu, saya menemukan emas ini dan saya yakin bahwa ini adalah emas kalian, karena saya tidak membeli emas, hanya membeli tanah saja. Dia mau. Kira-kira masih ada nggak penjual tanah atau pembeli tanah begini bisa ditemukan?
Kalau dia beli tanah ada isinya, dia kembalikan. Kalau kita kan tidak, kalau perlu yang tidak masuk dia dimasukkan. Dia banyak terjadi. Wah, mulai itu batu bara. Kira-kira kalau isinya batu bara, kita ini batu bara ini bisa ambil aja. Saya beli tanah saya. Bisa kira-kira kita temukan begitu. Sahabat ini mengembalikan itu mas. Dengan alasan kalau saya tidak mau mas dan saya mau beli tanahnya, padahal yang seharusnya kalau jual memiliki semua yang ada di dalam terus termasuk. Tapi sahabat yang merasa ini bukan saya, ini dia kembalikan. Luar biasanya Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan, justru yang menjual ini juga ketakutan. Dia tidak mau juga menerima emas itu, dia katakan tidak, ini punyamu karena saya sudah jual. Bayangkan, antara sebetulnya dan sebetulnya bertengkar, tidak ada yang memiliki emas itu. Dia juga ke pengadilan. Dia juga ke pengadilan untuk menentukan siapa pemilik daripada emas itu. Akhirnya apa? Dia datang ke pengadilan itu, ya ditanya saya oleh hakim. Ini sederhana saja masalahnya dan menyelesaikan sederhana. Ditanya, Bapak punya anak gadis, si pembeli punya anak laki-laki, oh ternyata punya, masing-masing dewasa. Kalau itu dikatakan, emas ini yang menjadi emas kawin, selesai masalah. Selesai masalah, semuanya dapat. Artinya apa? Ternyata proses pernikahan itu adalah solusi terhadap persoalan yang kita hadapi. Makanya jangan dipersulit itu pernikahan, jangan dipersulit tapi mudahkan. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita adalah yang murah mas kawin. Bukan berarti murahan, ya. Ini harus dipahamkan. Wah, ini Pak Ustaz punya lagi murah, bukan berarti murahan. Tidak. Rasulullah mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dua hikmah dari sejarah yang terjadi ini supaya bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata memang pernikahan itu adalah solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua mempelai bisa kita doakan semoga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah sehingga tanggung jawab sebagai seorang suami minimal ada 5. Yang pertama adalah menjaga agama, baik menjaga akidah daripada istri. Kemudian yang kedua memberikan nafkah lahir dan batin. Kemudian yang ketiga memberikan pakaian, ya memberikan pakaian dan menutup auratnya. Bukan mesti mahal, tidak mesti mahal. Tapi bagaimana auratnya itu tertutup. Kemudian yang keempat adalah memberikan tempat tinggal, dan yang kelima adalah menjaga fisiknya. Kalau tadi menjaga agamanya, yang kelima adalah menjaga fisiknya. Jangan disakiti, jangan dipukul, jangan disakiti, jangan dipukul. Saya kira itu harus hadir dari diri kita sebagai seorang suami. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah yang bisa kita ambil kepada saya secara pribadi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi wa azabin akhir. Allahumma la tad'alna sabran illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaab al-khair, abwaab an-ni'mah, abwaab as-salamah, abwaab al-'afiyah. Allahumma 'afina min kulli bala'in dunya wa bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarri ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من الشاكرين ربنا هب لنا من المحسنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله واياكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Selanjutnya kita masuk pada agenda sungkeman antara kedua mempelai dengan masing-masing kedua mempelai. Mohon dibantu oleh rekan-rekan untuk bisa mengisikan tempat untuk bisa dilaksanakan prosesi selanjutnya. Setelah prosesi sungkeman dengan kedua mempelai bersama kedua orang tuanya, dilanjutkan dengan foto bersama dengan kedua mempelai. Baru saja
sah dan pasangan suami istri. Lalu kemudian di akhir kita akhiri dengan penutup dan santan makan bersama. أيا نازحا عن
واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تدوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا بيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقا فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا